Lantas nanti kapal lain datang, atau barangkali ada yang membawa ini, membawa itu, lalu dibajak di tengah jalan. Ya, dirampok di tengah jalan. Nah, tapi di sini membajaknya membajak tanah. Sebab dia bicara untuk orang menabur. Menabur artinya dia menabur benih, bibit tanaman ditanam di tanah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap hari orang membajak tanah untuk menabur? Jadi tanah itu harus dibajak dulu. Pergilah dekat-dekat sinilah, dekat Kerawang sana, atau dekat Cengkareng sana, dekat-dekat sana juga masih ada sawah kecil-kecilan, nggak besar-besaran. Tapi tanah itu biasanya kalau mau ditanami, mau ditaburi dengan bibit, maka tanah itu harus dibajak dulu. Kalau sawahnya besar, dia pakai kerbau atau sapi, tarik ke sini, lalu ada bajak yang dibuat dari kayu apa dari besi, masuk ke tanah, ditarik, maka tanah yang di bawah itu terbongkar ke atas. Begitulah terputar. Nah, kalau sekarang macam sekarang pakai traktor. Jadi tanahnya itu dibongkar sama sekali. Nah, apakah setiap hari orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Kalau seorang petani mau menabur, apakah setiap hari dia harus membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Menyisir jadi seperti disisir, di atasnya jadi rata ya, di atas saudara. Jadi kalau begini tanahnya susah ditanami. Jadi supaya tanahnya disisir rata, tapi dibajak dulu, dicangkul dulu untuk menabur. Apa jawab saudara? Pertanyaan di sini adalah, setiap harikah orang membajak? Atau lebih baik, apakah setiap hari orang membajak tanah, mencangkul tanah, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Jadi di sini dia bicara tentang seorang penabur, seorang petani, seorang tani mau menabur. Buat apa dia menabur? Buat tanam tanaman. Buat apa tanamannya itu? Supaya bertumbuh. Bertumbuhnya untuk apa? Untuk berbuah. Karena dengan buah dari tanahnya itulah penghidupannya. Dari situlah dia hidup. Inilah nafkahnya. Untuk bisa makan nasi harus punya beras. Untuk punya beras harus tanam bibitnya dulu. Nah, untuk bisa tanam harus dibajak dulu tanahnya. Jadi begitulah harus kita mencari nafkah kita. Pada waktu Allah membuat manusia, pertama Adam dan istrinya Hawa, Allah sudah sediakan Taman Firdaus. Taman Firdaus, tanah yang khusus disediakan oleh Allah dengan pohon-pohonan, pohon buah-buahan, pohon makanan, semua ada di Taman Firdaus itu, disediakan untuk manusia, untuk Adam dan Hawa. Dan Allah tidak suruh Adam dan Hawa harus kerja berat. Allah berkata, Adam, di Taman Firdaus ini semua ada di sini, kamu boleh makan sekenyang-kenyangnya, tidak usah bayar. Semua sudah disediakan, pohon buah-buahan semua boleh kamu makan, tidak ada batas. Hanya ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan. Satu pohon saja.
Taman Firdaus itu banyak sekali pohon-pohonan, buah-buahan segala macam ada. Tetapi satu pohon, satu macam pohon, buahnya jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah, begitulah Adam dan Hawa berkata, baik Tuhan, kami dengar. Ya, kami sudah dengar. Baik, tidak akan makan. Baik. Datang si iblis, datang setan, berbentuk seperti ular. Pintar sekali. Alkitab berkata ular itu sangat cerdik sekali. Sampai Alkitab berkata, di Alkitab Perjanjian Baru, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Begitu kita. Tapi ularnya ini cerdiknya cerik jelek. Sebab ular sudah berbuat dosa. Ular mula-mula, setan itu telah mula-mula mau menjadi besar dan mulia, lebih besar dan lebih mulia daripada Allah. Sombong namanya. Sombong.